Shalom, selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Terlebih khususnya Jemaat HKBP Limo. Kita jumpa lagi dalam Renungan Harian Logos pada hari ini, Senin 14 Oktober 2024. Sebelum kita membaca firman Tuhan, terlebih dahulu kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Puji syukur, terima kasih kami panjatkan kehadirat-Mu Tuhan, karena Engkau memberikan hari yang baru lagi pada kami pada hari ini dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apapun. Tuhan, sebelum kami melakukan aktivitas kami, biarlah kami boleh membaca firman-Mu dan merenungkannya Tuhan, dan tuntun kami, ajar kami untuk mengerti maksud tujuan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah Engkau. Amin. Nats kita untuk hari ini yaitu dari Daniel pasal yang keempat ayat yang ke-32. Demikian firman Tuhan. Engkau akan dihalau dari antara manusia, dan tempat tinggalmu akan ada di antara binatang-binatang di padang. Kepadamu akan diberikan makanan rumput seperti kepada lembu. Dan demikianlah akan berlaku atasmu sampai 7 masa berlalu, hingga engkau mengakui bahwa Yang Maha Tinggi berkuasa atas kerajaan manusia dan memberikannya kepada siapa yang dikehendakinya. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, ayat ini bercerita tentang kekuasaan Raja Nebukadnezar. Kita tahu betapa Raja Nebukadnezar itu sangat gagah dan sangat berkuasa, berjaya pada masanya. Namun saudara-saudariku, Raja Nebukadnezar tersebut menjadi sombong atas kekuasaan dan kejayaannya, sehingga dia melupakan Allah yang memberikan semuanya itu kepadanya. Dia merasa bahwa kekuasaan yang diperolehnya itu adalah hasil usahanya sendiri, adalah karena kehebatannya. Dia melupakan bahwa Allah lah yang memberikan semuanya itu kepadanya. Nah, apakah Tuhan Allah berdiam melihat di kelakuan Raja Nebukadnezar tersebut? Ternyata Allah menghukum Raja Nebukadnezar. Di dalam ayat ini dinyatakan bahwa Nebukadnezar dihalau dari tempatnya. Bahkan akal kemanusiaan Nebukadnezar pun diambil oleh Tuhan, sehingga Nebukadnezar menjadi seperti binatang. Namun apakah hukuman yang diberikan Tuhan ini berlaku selamanya? Tidak, saudara-saudariku. Tuhan menghukum Nebukadnezar menurut ayat ini adalah sampai 7 masa berlalu. Sampai Nebukadnezar menyadari bahwa dia telah melakukan kesalahan, bahwa dia telah mengabaikan akan kekuasaan Tuhan. Dengan menyadari hal tersebut, Nebukadnezar bertobat. Nebukadnezar minta ampun kepada Tuhan. Dia menyadari kesalahannya dan memohon akan kebaikan dan belas kasihan Tuhan. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, demikian halnya dengan hidup kita. Banyak di antara kita yang memiliki kekayaan, prestasi, kekuasaan, dan kehebatan lainnya. Tuhan berikan itu semua kepada kita dengan maksud menunjukkan kekuasaannya. Di sini Tuhan pun menguji kita. Apakah kita akan menyadari bahwa harta, prestasi, kejayaan, kekuasaan, dan lain sebagainya itu adalah hasil dari kita sendiri? Nats ini mengingatkan kita untuk menyadari, untuk tidak berlaku sombong, tinggi hati. Kita harus menyadari bahwa apapun yang kita peroleh, baik itu kekayaan, prestasi, jabatan, kekuasaan, atau apapun, sesuatu yang indah, yang lebih, kehebatan tersebut adalah berasal dari Tuhan. Kita harus mengingat bahwa Tuhan tidak akan membiarkan umatnya jatuh ke dalam kesombongan, tinggi hati. Tuhan bisa menghukum kita, sama seperti yang dilakukan Tuhan kepada Raja Nebukadnezar tadi. Jangan sampai kita jatuh ke dalam kesombongan.
tinggi hati seperti Raja Nebukadnezar. Oleh sebab itu, sebelum kita jatuh ke dalam dosa, mari kita menyadari, mari kita selalu berdoa kepada Tuhan dan menyatakan bahwa semua yang kita peroleh dalam hidup ini, baik kekuasaan, prestasi, jabatan, dan lain-lain, semua berasal dari Tuhan. Kita harus tetap mengingat bahwa semuanya itu adalah belas kasihan Tuhan. Kita harus menghindari bahwa kita percaya kepada hal-hal di dunia ini bukan karena kehebatan kita, bukan karena kerajinan kita, atau karena apapun di dunia ini. Semua itu adalah berasal dari Tuhan. Karena hanya Tuhanlah yang berkuasa untuk memberikan hal-hal yang baik, untuk memberikan sesuatu yang Dia kehendaki kepada umat pilihannya. Oleh sebab itu, saudara-saudariku, kita harus meminta pertolongan kepada Tuhan. Kita harus senantiasa berdoa untuk selalu dijaga agar kita senantiasa mengingat akan kebaikan dan kekuasaan Tuhan, agar Tuhan tidak menghukum kita. Dan apabila kita telah melakukan atau berpikir hal-hal yang tidak diinginkan Tuhan, mari kita bertobat, karena Tuhan akan mengasihi umatnya yang bertobat dan kembali kepadanya. Ketergantungan atau kehebatan, merasa kita bahwa kita adalah lebih hebat dari siapapun, mari kita buang rasa itu jauh-jauh, saudariku, saudaraku, sehingga biarlah kita selalu merendahkan diri, terlebih di hadapan Tuhan. Terima kasih, itulah yang bisa saya sharing hari ini. Demikian firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada kami hari ini, yang mengingatkan kami Tuhan untuk menjauhkan diri dari kesombongan Tuhan, untuk mengingat bahwa kami semuanya, apapun yang kami peroleh, semuanya berasal daripada-Mu Tuhan. Ajar kami untuk senantiasa bersyukur dan selalu memberikan rasa syukur kami kepada-Mu Tuhan, dan biarlah Engkau jadikan kami saluran berkat bagi sesama kami melalui berkat-berkat yang telah Engkau berikan kepada kami. Terima kasih ya Tuhan buat hari ini Tuhan. Biarlah semuanya kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu, agar Engkau yang senantiasa menyertai kami untuk melakukan aktivitas kami hari ini. Umat-Mu yang dalam keadaan sakit Tuhan, baik yang di dalam rumah sakit maupun yang di rumah Tuhan, biarlah semuanya kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan. Sembuhkan mereka Tuhan, agar mereka boleh bersama dengan kami bersukacita, memuji memuliakan nama-Mu. Umat-Mu yang dalam keadaan duka cita Tuhan, biarlah Engkau yang menghiburkan mereka. Dan biarlah semuanya Tuhan kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Ampunkan kami dari dosa pelanggaran kami Tuhan, demi nama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup. Amin. Terima kasih, shalom, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.